Hai, kembali lagi di channel YouTube Didi Mawada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bab 4. Anak miskin. Kusiapkan makan malam untuk Bumi dan juga untuk Bumi. Karena tadi pun belum sempat makan karena sibuk beres-beres rumah. Bumi makan dengan lahap, walaupun tadi sore sudah makan. Tapi pengaruh tidak makan dari pagi sampai siang membuat dia cepat lapar lagi sepertinya. Setelah selesai makan, aku mengajak Bumi untuk sholat Isya bersama. Kulihat langit sebentar, hendak mengajaknya sholat bersama juga. Tapi sepertinya dia sudah tertidur. Kuusap lembut kepala langit dan membisikkan doa agar dia sabar dan patuh kepada Allah. Kemudian kutiupkan ubun-ubun kepalanya. Hal ini dilakukan kepada kedua kekasih saat mereka sedang tertidur. Setelah menunaikan sholat Isya bersama Bumi, aku membimbingnya untuk segera naik ke atas kasur tanpa dialasi lipat. Ku ajak dia berdoa sebelum tidur dan membacakan sedikit dongeng sebagai pengantar tidurnya. Bumi dan langit sama-sama suka jika aku mendongeng untuk mereka sebelum tidur. Biasanya aku akan menceritakan kisah-kisah Nabi ataupun sahabat Nabi, seperti kisahnya Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mendukung dakwah Rasulullah dengan harta dan kesetiaannya. Juga kisah kepahlawanan Umar bin Khattab yang membuat setan pun lari tunggang langgang ketika bertemu jalannya. Ya, sebisa mungkin aku mengenalkan pahlawan-pahlawan muslim agar mereka bisa mencontoh sifat dan perilaku mereka. Malam ini aku menceritakan kisahnya Bilal bin Rabah kepada Bumi, seorang budak miskin yang memiliki warna kulit sangat gelap, selalu disiksa dan dikasari oleh tuannya, seakan tidak ada harapan untuk bertahan karena siksaan yang dialaminya. Tapi tidak menyurutkan keyakinannya akan keesaan Allah SWT. Terbukti karena keteguhan dirinya mempertahankan akidah, dia rela disiksa dengan batu besar yang ditimpakan di atas tubuhnya di tengah padang kering dan panas gersang. Terbayang akan beratnya batu besar tersebut yang bisa menindih bahkan mengelupaskan kulit si budak hitam. Hingga datanglah seorang sahabat Rasul yang bernama Utsman bin Affan yang menebusnya kepada sang tuan. Akhirnya Bilal bin Rabah terlepas dari kejahilan tuannya. Kini dia menjadi orang merdeka yang bisa menjalankan ibadah sesuai dengan perintah tuannya. Dari kisah Bilal bin Rabah tadi, kira-kira apa ya pesan yang bisa kita ambil, Nak? Tanyaku ketika selesai membacakan cerita. Ini kulakukan agar mengetahui jika mereka benar-benar menyerap cerita yang kisahnya aku bacakan atau tidak. Apa ya, Bu? Biar kita sabar ya? Tanyanya ragu. Benar sayang, agar kita mencontoh sikap sabar Bilal bin Rabah yang tetap teguh pada keyakinan kita akan Allah SWT. Apapun masalah maupun cobaan yang kita hadapi, kita wajib berbaik sangka sama Allah. Percaya kalau pertolongan Allah pasti datang. Teriak Bumi melanjutkan ucapan. Benar, Bumi pintar sekali, Nak. Ibu bangga sama Bumi dan kakak langit. Kalian harus jadi anak yang sabar ya. Kalau kakak langit nanti hilang sabar, Bumi yang ingatkan ya. Tuturku seraya mengusap-usap kepala Bumi agar segera terlelap. Aku tersentak bangun dari tidur lelap ketika tidak sengaja mendengar suara benda terjatuh di ruang depan. Bergegas aku turun dari kasur dan menghampiri sumber kegaduhan. Tidak ada angin maupun hujan. Bingkai foto Mas Desira terjatuh dari dinding ke lantai, sehingga kacanya pecah berhamburan. Kulirik jam di atas nakas, baru menunjukkan pukul 3 dini hari. Mengapa perasaanku kembali menjadi tidak enak? Aku ambil sapu dan pengki untuk
membersihkan serpihan kaca yang berderai. Takut jika nanti langit atau bumi terkena pecahan. Setelah selesai, lanjut aku ke lantainya sekalian agar benar-benar yakin jika sudah tidak ada lagi serpihan yang tersisa. Dirasa sudah bersih semua, aku putuskan untuk melaksanakan sholat malam agar hatiku yang sedang gundah gelisah menjadi tenang. Ya Allah, Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada upaya yang bisa hamba lakukan melainkan sesuai ketentuan-Mu. Ya Allah, jagalah suamiku Mas Jazira, lindungi dimanapun dia berada. Sampaikan rinduku dan anak-anak ke dalam hatinya. Gerakan hati Mas Jazi untuk segera pulang menemui kami, ya Allah. Ya Allah, jagalah kedua buah hatiku, langit dan bumi. Lindungi mereka, jadikan mereka anak yang soleh dan cerdas. Jauhi mereka dari orang-orang jahat. Amin. Aku melangitkan doa dan harapan-harapanku kepada Yang Maha Tinggi. Hanya kepadanya segala angan dan harapanku gantungkan. Karena aku sadar, ketika harapan itu diletakkan di pundak manusia, maka kita harus menyiapkan hati untuk kecewa. Aku titipkan suamiku Mas Jazi kepada Robnya, agar dia segera ingat jika ada anak-anak dan istrinya yang menunggu dia di rumah. Kini perasaan menjadi lebih tenang setelah melaksanakan sholat malam. Aku kembali ke kamar untuk melihat anak-anakku. Mereka masih tertidur sangat pulas. Sebentar lagi waktu subuh berkumandang. Walaupun masih terlalu kecil, tetapi aku sudah membiasakan mereka untuk bangun sholat subuh. Walaupun biasanya mereka akan tertidur kembali setelah menunaikan sholat 2 rakaat tersebut. Ku usap lembut kepala langit, ciuminya agar dia segera bangun. Tidak lama kemudian, tubuh boksornya menggeliat, menandakan sebelumnya tubuh sudah bangun dari alam mimpi. Ku bimbing langit melafalkan doa bangun tidur dan langsung memberikannya air minum yang sengaja aku letakkan di atas nakas. Bu, maafin langit ya. Semalam langit cuekin ibu. Langit memeluk tubuhku erat. Sepertinya dia menangis. Langit, kenapa sayang? Ibu gak marah sama langit. Tapi ibu minta langit cerita ya sama ibu. Kenapa wajah langit memar? Siapa yang berguna? Seraya menghapus air matanya yang mengalir deras. Tapi janji ibu gak sedih dan marah ya. Iya sayang, ibu janji gak akan sedih dan marah. Ayo, sekarang langit cerita. Langit membenarkan posisi duduknya sebelum memulai cerita. Jadi, kemarin setelah sholat maghrib, langit sama bumi mau ambil air minum gelas yang ada di masjid. Tapi katanya Anom gak boleh. Minum itu untuk anak baik, bukan untuk pencuri kayak langit dan adek bumi. Terus Anom juga ejek kami. Katanya kami anak miskin, gak boleh mengaji di masjid. Emang benar ya Bu, kalau anak miskin itu gak boleh ngaji di masjid? Tutur langit bercerita. Anom adalah anaknya Pak De Timbul yang usianya 2 tahun di atas langit. Rumahnya persis di samping masjid. Mungkin kemarin Anom melihat saat insiden langit diteriaki maling oleh Bu Derum. Terus langit ajak adek bumi buat pulang menginap di rumah aja. Tapi baru aja kami mau jalan, kaki adek bumi dijegal sama Anom. Adek bumi nangis. Langit mau bantu adek bumi berdiri, tapi Anom malah dorong langit juga. Karena kesal, langit bangun untuk balas dorong Anom. Anom malah pukul langit di wajah kayak gini. Tapi saat langit mau balas, Ustaz Faiz datang dan melerai. Ya Allah, bagaimana bisa
Anak sekecil Anom sudah berlaku jahat seperti itu. Apa Pak De Timbul dan istrinya tidak mengajari Anom tata krama dan kasih sayang? Miris, terkadang pergaulan dan tontonan televisi acap kali menjadi tuntunan dan contoh teladan bagi anak-anak yang dibiarkan bebas tanpa pengawasan, sehingga masa-masa golden age mereka justru diisi dengan hal-hal buruk yang berpengaruh ke dunia nyata mereka.